budaya kita yang sangat indah. Baru saja kita saksikan dua tarian. Baru dua tarian saja kita sudah yakin sekali bahwasanya Indonesia itu indah, karya-karya budaya yang luar biasa, yang itu tidak muncul tiba-tiba, tapi dia merupakan hasil perjalanan dari generasi-generasi kita sebelumnya. Dan terpelihara dengan baik, bahkan tumbuh berkembang. Anak-anak tadi telah menari dengan tari yang sangat bagus, tapi sekaligus anak-anak yang cantik-cantik semua. Terima kasih Pak Dok. Pantun juga hal yang patut kita. Terbang tinggi burung merpati, hingga diranting sambil bernyanyi. Selamat datang para hadirin yang kami hormati di pameran pendidikan Indonesia penuh inspirasi. Bapak Rektor Unpad Profesor Dr. Arif Kamsulaksana Kartasasmita, Rektor Swiss German University Bapak Profesor Samuel Kusumo Cahyo, Deputi Rektor Universitas Negeri Jakarta Dr. Andi Adianto, seluruh delegasi, Profesor, Dekan, Kepala, dan Direktur dari Unpad, ITB, ITS, UNJ, LSPR, Institute, Swiss German University, BINUS, ada yang belum saya sebutkan? Sampurna, memang sengaja di akhir untuk menyempurnakan. Komunitas masyarakat Indonesia di Qatar, ada Pak Sarial, Ketua Pemika kita, dengan jajaran tentunya, berbagai sanggar seni yang hadir, masyarakat Indonesia, para orang tua, adik-adik, anak-anak, dan tentunya staf KBRI Doha yang saya sayangi, yang saya cintai. Alhamdulillah kita telah menginjak tahapan berikutnya dari Indonesian Education Expo yang pertama kita lakukan pada tahun 2024 yang lalu. Dengan segala catatan, ada hal-hal yang membuat dia berhasil dan ada hal-hal yang membuat dia perlu dievaluasi dan kami berterima kasih juga kepada masyarakat Indonesia yang bergerak di dunia pendidikan. Kita tahu paling sedikit sekarang ada 3 orang profesor Indonesia yang mengajar di berbagai kampus di Indonesia yang selalu menjadi mitra di dalam mengerjakan hal-hal yang berkaitan upaya mencerdaskan anak bangsa. Prof. Anto Mohsin ada di tengah-tengah kita juga. Terima kasih. Ada Prof. Albert, terus ada Profesor Edi ya, yang juga belum tampak mungkin pada waktu itu. Kami juga berharap nanti tentu melalui Expo ini terbuka juga pemikiran agar tidak cuma masyarakat dan anak-anak mahasiswa yang belajar di sini, tapi juga para tenaga pengajar Indonesia, profesor dari berbagai kampus, berbagai latar belakang dapat juga mengajar. Sehingga apa yang pernah kita bikin dalam podcast pendidikan, podcast KBRI, ada masih ingat, Minkop Samaro, salah satu temanya adalah belajar dan mengajar di Qatar. Kita menyajikan hal-hal tersebut sebagai tempat berkiprahnya masyarakat Indonesia. Tahun ini kita coba kembali Expo yang kedua, dan ternyata alhamdulillah dengan berbagai macam kondisi yang ada, kita mendapatkan sambutan positif dari 8 kampus tadi yang datang ke sini untuk bertukar pikiran, bersilaturahmi, menyajikan informasi dan gambaran tentang hal-hal yang relevan, hal-hal yang penting yang dapat menjadi pengetahuan dan dasar pertimbangan bagi
potential candidate, bagi potential students yang berasal dari anak-anak masyarakat Indonesia yang berdomisili di Qatar. Kita mempunyai sekitar 25.000 masyarakat Indonesia yang tinggal di Qatar, termasuk keluarga dengan berbagai macam tingkatan. Dari 25.000 tersebut, sebagian mempunyai putra dan putri yang usianya bervariasi dari usia yang masih sangat kecil seperti yang digendong oleh ibu yang sudah berdiri, ya, bahkan ada yang masih barangkali dalam proses kandungan, dan insya Allah yang masih dalam proses doa, ya, bagi pasangan-pasangan yang belum oleh tanda-tanda kita doakan, dan mereka yang tumbuh berkembang pada usia yang lebih tinggi, termasuk tadi adik-adik kita, anak-anak kita yang tadi menari, pada masanya itu akan menjadi calon-calon mahasiswa. Dan ini terus berkembang. Mungkin sekarang jumlahnya mahasiswa siswa Indonesia itu sekitar 2.000 kalau saya tidak salah. Nah, ini tentu membutuhkan tempat. Apakah mereka akan memilih belajar di sini, di berbagai kampus yang ada di Qatar, ataukah mereka akan pergi kembali belajar di negeri sendiri, di kampung halamannya, sehingga dapat memperoleh sentuhan dan pengalaman pengetahuan tentang Indonesia secara lebih mendalam, atau juga bisa pergi ke negeri lain. Tidak ada halangan menuntut ilmu dimanapun, itu terbuka pada dasarnya, tapi paling tidak mengambil keputusan atas dasar pertimbangan akan sangat bagus dalam menentukan. Nah, tentu saja kampus-kampus di Indonesia yang saya dengar jumlahnya lebih kurang 4.000 kampus, ya, 4.000 kampus. Jadi kita harus bangga bahwa di Indonesia jumlah kampus dan sejarah kampus-kampus di Indonesia bukan barat 1 hari 2 hari. Jadi bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul. Sejarahnya panjang. Mulai ITB yang telah berusia 120 tahun, coba ya, 150 tahun, Masya Allah. Dan tentu juga ada berbagai kampus lainnya yang merupakan kerjasama dengan berbagai kampus di berbagai belahan bumi, juga yang telah beroperasi sekitar 20 tahun, atau bahkan ada yang baru. Ya, ada pendidikan formal dan informal di Indonesia yang sangat banyak. Mudah-mudahan ini dapat menjadi salah satu pilihan-pilihan yang nanti dapat didalami oleh Bapak dan Ibu sekalian beserta anak-anak didik yang akan melaksanakan proses belajar mengajar. Nah, selain itu juga saya catat ada juga kampus yang memberikan perhatian kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, ini juga sangat penting, bukan karena kami ya, saya dan istri saya mempunyai amanah berupa anak yang khusus, tapi tentu ini menjadi satu catatan yang sangat menggembirakan bahwa perhatian dunia pendidikan Indonesia kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus itu sudah semakin meningkat, karena mereka juga adalah anak-anak yang potensial yang perlu kita gali dan kita tumbuh kembangkan potensinya untuk dapat berkiprah. Siapa tahu mereka bisa berkontribusi secara signifikan kepada bangsa dan negara dan kepada kemaslahatan. Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak akan berpanjang lebar tentunya dalam sambutan ini, tapi juga ada hal lain yang perlu menjadi bahan pertimbangan, bahwa Qatar adalah satu negara yang juga kita ketahui negara dengan ukuran geografi dan demografi yang tidak besar. Di Qatar ada jumlah penduduk 2,8 juta yang hidup di tanah seluas gabungan Pulau Bali dan Pulau Lombok. Dari 2,8 juta penduduk, ada 400.000 warga negara Qatar. Ini bagi bapak-bapak yang baru datang dari Jakarta. Dan ada 2,4 juta warga negara asing lainnya yang hidup, bekerja, berusaha, dan berdomisili di sini. Dan sebagian dari mereka dengan anak dan keluarga. Sehingga mudah-mudahan juga informasi tentang kehadiran, kualitas, dan kesempatan untuk belajar di Indonesia itu juga dapat menjadi pertimbangan bagi saudara-saudara kita dari komunitas kebangsaan lainnya. Tidak mustahil, karena juga seperti halnya anak-anak kita, ada juga yang belajar di negeri lain. Kenapa tidak? Anak-anak lain juga belajar di kita. Karena itulah hakikatnya hubungan internasional yang
terjalin di antara people to people dan pemerintah fasilitasi. Saya kira di Indonesia tidak sedikit jumlah mahasiswa asing yang belajar dan itu baik atas undangan dari pemerintah Indonesia, dari short course sampai degree, termasuk juga tentunya yang belajar di kampus-kampus itu atas keputusan sendiri, baik karena mereka berdomisili di Indonesia orang tuanya. Tadi saya dengar, SPR misalnya, ada anak duta besar Bahrain di Jakarta, itu kuliahnya di Swiss German University ya, dan anak duta besar Nigeria di Jakarta. Jadi ada hal-hal yang barangkali dapat kita munculkan di permukaan dan ini menjadi bukti bahwa pendidikan di Indonesia dapat menjadi pilihan dengan kualitas yang dapat didapat. Tepuk tangan untuk dunia pendidikan ini. Kemudian di sisi lain, pendidikan ternyata itu berlangsung sebagaimana kita ketahui ada hadis kalau saya tidak salah ingat, pendidikan itu berlangsung dari buaya hingga yang lalu. Dari seseorang lahir, bahkan sebelum lahir, pendidikan sudah berjalan. Dan dia berlangsung sampai seumur hidup. Di sini juga saya ingin menyampaikan kekaguman dan rasa hormat saya kepada para diaspora Indonesia, para pekerja Indonesia yang sambil menyekolahkan anak-anaknya di berbagai tempat, mereka pun tetap bersekolah di berbagai program. Ada yang S2 di ITB, misalnya, ada yang di BINUS, ada yang Universitas dan yang lain-lain. Jadi kesempatan untuk bertukar pikiran mengenai pengembangan diri dan kesempatan pendidikan itu tidak terbatas hanya pada kelompok usia. Jadi kalau dan kembali kepada kata yang mereka adalah satu negara yang relatif baru belum lama ya mengembangkan berbagai aspek untuk kemaslahatan itu antara lain dunia pendidikan baru sekitar 20 tahun 30 tahun terakhir, tapi mereka berani mengambil tes program misalnya ya dengan menghadirkan berbagai kampus-kampus yang bagus untuk membuka cabang di sini. Poin saya adalah mari juga kita gali dan menggunakan peluang kerjasama antara kampus Indonesia dengan kampus-kampus yang ada di sini. Cuma barangkali kita harus juga berpikir sedikit terukur. Kita punya banyak kampus. Nah kalau banyak kampus ini kita mau kerjasama dengan kampus kita yang jumlahnya berapa profesornya agak repot. Nah jadi barangkali tentu harus ya, sehingga beberapa kampus sama atau kampus-kampus dengan fokus kerjasama hanya pada jurusan atau bidang studi tertentu katakanlah. Jadi tidak lagi sifatnya kerjasama yang sifatnya. Nah ini barangkali harus menjadi PR kita. Saya kira itu mudah-mudahan kegiatan Second Education Expo Indonesia ini dapat berhasil dengan baik, dimudahkan oleh Allah SWT, semua berjalan dengan lancar dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim acara